kita ketemu lagi untuk pembahasan mengenai produk applied precision yang lain yang tipenya PTE 2300. Ini portable test equipment. Sebelumnya saya pernah menjelaskan mengenai working standard ya, yang WS 2320 itu untuk alat uji KWH. Ujinya di pelanggan, jadi bebannya beban pelanggan, atau yang kita lebih biasa menyebutkannya itu pengujian secara online karena bebannya beban pelanggan. Nah, PTE 2300 ini adalah pengujian KWH tapi sifatnya offline. Kenapa offline? Karena dia memiliki arus dan tegangan source sendiri ya, atau istilahnya punya power source sendiri. Tapi power source ini sifatnya portable, artinya dia bisa dibawa-bawa ya, tidak berat ya. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat suatu alat uji KWH yang bisa mengenerate arus tegangan ya, arusnya sampai 100 ampere, tegangannya itu sampai 300 volt. Biasanya yang seperti itu butuh yang besar ya, yang perangkatnya besar, yang kita kenal dengan nama Majatera. Nah, cuman ini mirip Majatera, cuman sifatnya portable ya. Nah, kita bisa lihat bentuknya sih koper yang ukuran kopernya mirip dengan ukuran koper WS 2320. Kalau yang WS atau yang working standard hanya butuh satu koper. Untuk PT ini dia butuh dua koper. Pertama koper untuk perangkatnya. Nah, ini perangkatnya satu koper. Terus satu koper lagi adalah untuk aksesoris perangkat ini, seperti kabel arusnya, kabel tegangannya, terus konektornya, dan juga nanti ada sensor optical scanning headnya. Jadi itu disiapkan dalam satu koper yang berbeda ya. Nah, kita mulai dengan penjelasan apa yang bisa kita pelajarin dari PTE 2300 ini. PTE 2300 atau yang lebih dikenal portable test equipment ini adalah satu perangkat yang terdiri dari power source. Ini power source atau istilahnya injeksi arus dan tegangan di sini, bagian sini, dan kalibratornya. Ya, ini kalibratornya. Jadi dia satu perangkat tapi sudah terintegrasi antara source dengan kalibrator. Nah, ada beberapa vendor dari brand yang lain yang punya model power source dan kalibrator tapi tidak satu perangkat. Dia beda perangkat. Ada yang source arusnya sendiri, source tegangannya sendiri, dan kalibratornya sendiri. Jadi ada 3 perangkat. Tapi kalau untuk PT ini dia satu perangkat. Dan kelasnya ini ada 2. Ada yang 0,05, ada yang 0,02. Kalau yang 0,05 itu yang PTE 2300A seperti yang didemokan ini adalah yang 2300A. Tahunnya dari mana kita bisa lihat dari nameplate-nya ini. Saya coba perbesar. Kita bisa lihat. Nah, kalau kita lihat ini 2300A yang kelas 0,05. Ada lagi yang kelas 0,02 itu yang PTE 2300E seperti itu. Oke. Nah, yang namanya portable artinya yang diuji itu tidak banyak KWH-nya. Beda dengan Majatera. Majatera itu karena dia besar ya, sehingga untuk menguji alatnya pun juga dia butuh rak yang
KWH-nya banyak, biasanya sekitar 10 sampai 40 KWH sekali uji. Nah, tapi kalau untuk portable ini normalnya atau idealnya itu 1. Tapi untuk PTE 2300 ini bisa menguji sampai 4 KWH ya. Nanti ada beberapa cuplikan gambar yang saya nanti bisa tampilkan bagaimana PTE 2300 ini menguji 1 KWH sama menguji 4 KWH sekaligus. Nah, untuk 4 KWH sekaligus nanti kami desain juga mejanya dan ada beberapa perangkat pendukung ya. Jadi setiap rak kita lengkapi dengan sensor scanning head-nya dan rujukan meternya yang kita sebut quick connection-nya ya. Nah, kenapa tidak bisa sampai banyak KWH dibandingkan dengan meja tera itu karena ada keterbatasan dari burden-nya si perangkat. Jadi kalau kita bicara meja tera yang bisa menguji sampai 10 kWh sampai malah 20 kWh, biasanya burden meja tera itu minimal di 600 VA ya untuk arus ya. Atau yang biasa kami gunakan itu yang 1000 VA ya untuk arus ataupun tegangan. Nah, sementara untuk portable PTE ini burden-nya itu maksimal 60 VA untuk arus. 60 VA untuk arus dan 30 VA untuk tegangan. Jadi dengan kapasitas burden 60 VA ini sebetulnya kita bisa melakukan koneksi hingga 4 kWh secara seri dan uniknya adalah PT ini tidak membutuhkan perangkat tambahan seperti isolate current transformer yang biasa dilengkapi juga di meja tera khusus untuk pengujian KWH meter yang pengukuran langsung di mana tegangan sama arus terminalnya itu nyatu ya. Sehingga kalau dengan terminal KWH atau terminal arus dan tegangan yang menyatu itu dibutuhkan pemisah ya yang kita namakan isolated CT. Nah, untuk PT ini kita bisa menguji 4 kWh sekaligus atau 1 kWh itu tanpa menggunakan isolate current transformer. Jadi tidak mempengaruhi tampilan tegangan dan tampilan arus walaupun sekali naik KWH-nya itu lebih dari 1. Oke. Nah, kalau kita lihat secara lebih dekat, di sini saya coba mendekatkan perangkatnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini bagian source tegangan ada 3 R, S, T. Ini adalah source tegangan. Bisa mengenerate tegangan dari 3 volt sampai dengan 300 volt maksimum fasa to netral ya. Dan kenaikan tegangannya, level tegangannya itu kita kontrol dari bagian sini. Jadi di sini ada keypad ya. Keypad yang kita bisa mengentry berapa level tegangan yang kita inginkan per fasanya. Artinya setiap fasa tegangannya itu bisa kita entry secara terpisah. Dan ini artinya bisa kita
pakai perangkat ini untuk menguji KWH dengan tegangan yang tidak balance seperti itu. Dan selain tegangan, di sini ada terminal arus. Kalau kita perhatikan ada terminal arus R, S, T, ini yang besar. Yang besar ini sampai dengan maksimum 120 ampere ya per fasanya ya, khusus untuk KWH meter pengukuran langsung yang sampai 80 atau 100 ampere kita bisa melakukan koneksi lewat sini. Atau kalau kita bermain di arus kecil sampai dengan 5 ampere, kita bisa ngambil arusnya tuh di bagian yang kecil. Ini sampai 12 ampere. Jadi untuk arus outputnya ada yang 120 ampere, ada yang 12 ampere per fasa. Tergantung KWH apa yang kita mau hubungkan ke perangkat ini ya. Dan karena ini bermain di arus besar, tentu perlu semacam exhaust di setiap fasa udah dilengkapi dengan fan, jadi panas yang ada di dalam perangkat ini akan langsung dikeluarkan. Dan ini ada sirkulasi udaranya, setiap panas disedot nanti udara dari luar juga akan masuk sehingga sirkulasinya berjalan lancar dan alatnya sendiri tidak ngumpul panasnya di dalam perangkat. Dan 120 ampere ini besar saya saudara-saudara ya. Arus 120 ampere per fasa ini besar sehingga di dalam perangkat ini juga ada trafonya kalau kita lihat lebih ke dalam. Jadi di balik ini ada trafo sebesar mungkin trafo donat yang besar di setiap fasanya. Dan walaupun dengan kapasitas 120 ampere nggak ada trafo, tapi bobot alatnya ini sangat-sangat ringan untuk seukuran arus sebesar itu. Hanya 16,5 kg untuk satu set perangkat ini. Bedakan dengan yang vendor lain mungkin dengan kapasitas yang sama bobotnya bisa sampai 50 kilo ya. Sehingga tidak nyaman kalau kita pakai itu dibawa ke mana-mana, itu nggak nyaman. Ini masih nyaman karena bobotnya di bawah 20 kilo. Nah, yang tadi dijelaskan itu adalah mengenai source-nya. Sekarang kita masuk di sebelahnya yaitu kalibratornya. Jadi di bagian kanan ini adalah alat teranya sendiri. Setelah mengenerate arus tegangan, nanti meter di sebelah kanan dipakai untuk menguji errornya si KWH. Kelas 0,05 itu ngacunya di standar meter yang dipakai. Nah, kalau kita perhatikan lebih seksama, di sini ada tampilan LCD dengan keypad-keypadnya. Dan kalau kita lihat model seperti ini adalah model yang mirip-mirip dengan working standard ya. Jadi di sini saya punya working standard. Kita punya working standard yang online, portable. Kalau kita sandingkan ini mirip ya. Nah, demikian juga dengan PTE. Untuk parameternya ini juga ada beberapa terminal. Kalau kita lihat di bagian sini ada in A, in B, sama auxiliary. Ini pun juga mirip dengan working standard. Ada in A, in B, auxiliary. Seperti kita ketahui, in A, in B ini fungsinya untuk kita hubungkan dengan kabel tegangan atau kabel arus, yaitu clamp. Dan pengujiannya adalah pengujian online.
auxiliary adalah untuk koneksi ke sensor optikalnya. Nah, pertanyaannya kenapa kok di PTE terminal ini juga ada? Ya, padahal ini kan untuk pengujian online. Nah, ternyata PTE 2300 ini selain bisa dipakai untuk menguji offline, ya, ambil injeksi tegangan ke meter, terus arusnya juga kita injek ke meter, terus nanti auxiliary ini berupa sensor scanning head kita hubungkan ke meter, tapi PTE-nya juga bisa kita nggak pakai ini, tapi kita hanya menggunakan in A, in B ini untuk pengujian kWh meter di pelanggan. Artinya bisa kita fungsikan seperti dengan WS 2320 untuk pengujian online. Jadi lengkap ya teman-teman ya, PT ini dia nyatu source sama alat teranya kelas 0,05 offline, tapi juga bisa online. Nah, cuman bedanya adalah yang harus diperhatikan adalah kelengkapan aksesorisnya. Karena ini memang khusus untuk online offline, sehingga aksesoris yang dilengkapin di koper yang satunya lagi itu adalah aksesoris untuk kabel-kabel offline. Untuk yang kabel online seperti voltage transducer atau klem yang 120 ampere atau fleksibel yang sampai 3000 ampere itu adalah aksesoris pelengkap atau opsional. Jadi kalau teman-teman ingin memakai PTE ini untuk online juga, tolong nanti diinfokan, kami akan lengkapin itu dengan aksesoris online tadi. Cuman itu adalah opsional. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, bisa nggak Pak kalau saya sudah punya WS dengan aksesoris yang sudah dilengkapi di WS ini, ada voltage transducer sama klem kabelnya. Nah, kabel-kabel yang di WS ini saya pakai juga di PTE. Jawabannya bisa. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya WS, ya, kabel-kabel aksesoris yang di WS ini bisa juga kita pakai di PTE tanpa harus kita tera ulang, karena memang desain apply precision ini adalah dia sudah bisa melakukan inisialisasi aksesoris apa yang terhubung di perangkatnya, dan setiap aksesoris itu, apakah itu voltage transducer atau current clamp, itu sudah terkalibrasi dari pabrikan, dia sudah melalui proses kalibrasi, jadi tidak perlu lagi kita melakukan kalibrasi bersamaan dengan perangkatnya. Jadi aksesoris di WS bisa juga dipakai untuk di PTE. Dan satu lagi di sini ada input tegangan, supply tegangan ke PTE-nya itu menggunakan satu fase. Jadi cukup kita pakai sumber satu fase dengan level tegangannya 115 volt sampai 240 volt, itu bisa untuk menyalakan PTE-nya. Ya, pernah saya coba menyalakan PTE ini dengan sumber tegangan yang di bawah 115 volt. Waktu itu sekitar 80 volt, PTE-nya pun masih sudah bisa bekerja, ya. Jadi di bawah 115 atau di sekitar 80 volt pun PTE masih bisa beroperasi sampai dengan 240 volt fase netral. Oke. Nah, nanti saya akan memperagakan bagaimana caranya kita melakukan wiring dari PTE ke meter. Dan perlu diketahui, karena PTE ini memiliki source yang tersendiri, fasanya tersendiri, artinya
source ini pun juga bisa kita aktifkan hanya satu fase saja. Ya, nanti ada caranya bagaimana kita menguji KWH meter satu pas menggunakan PTE yang 3 fase ini. Hanya satu pas yang kita aktifkan, yang fase yang lain tidak diaktifkan.